dan beberapa persyaratan. Persyaratan saya maksud sabana beda 4. Syarat orang ngatupet beda 4. Syarat pertama napa? Kasta, menyesal. Bahasa Arab an-nadam. Yang kedua, stop atau berhenti dari melakukan dosa itu. Embu langsung. Yang ketiga, memiliki komitmen yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Yang keempat adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ke syarat tak? Tetimun 4 syarat ni keban orang si atobat elakonin, insyaallah tobatnya terima ban Allah tu sana esapora. Meskipun dia belum mampu, belum bisa memperbaiki diri. Ada satu kisah yang sangat terkenal. Ada seorang pendosa dan itu dosanya dosa besar. Beda orang lambok nikah menjadi pembunuh paling sadis. Waktu itu dia telah membunuh 99 orang. Dia ini bukan jagoan kampung, jagoan ungku. Dia membunuh berapa? 99 orang. Tiba-tiba suatu hari ada hidayah yang merambah hatinya. Dia ada rasa menyesal dalam hatinya dan dia ingin bertaubat. Maka datanglah orang ini kepada seorang tokoh agama, kepada seorang ahli agama. Datang, dia curhat, dia bilang, dia cerita bahwa telah membunuh 99 orang. Tokoh agama yang dimaksud setelah ditanya bagaimana caranya saya bertaubat, tokoh agama bilang, waduh bro, dosamu terlalu besar. Kalau cuma 1-2 orang mungkin masih bisa, tapi loh kamu sekarang sudah membunuh 99 orang. Gak mungkin Allah kabulin taubat kamu, gak mungkin Allah terima permintaan maaf dari kamu, gak mungkin, kamu keterlaluan. Dibilangi begitu, orang ini malah naik pitam, marah dia. Ia cabut pedangnya, ia tebas tokoh agama itu sehingga genaplah orang yang dibunuhnya menjadi berapa? 100. Menjadi 100 orang. Bukannya dia bertaubat tapi malah nambah dosa. Sembari pulang dari membunuh tokoh agama, masih saja dia penasaran, masa iya sih tobat aku tidak akan diterima? Maka dia datangi tokoh agama yang kedua. Dia cerita, katakanlah Pak Kiai, Pak Ustadz, saya telah membunuh 1 orang tokoh agama. Loh kok bisa dibunuh? Iya sih, kok ngomongnya sembarangan. Saya kan cerita, saya tuh mau bertaubat. Sebelumnya saya telah membunuh 99 orang. Lalu saya tanya kepada ustadz itu, bagaimana caranya saya bertaubat? Dia bilang saya nggak ada taubatnya. Isan-misan bisa ya kelamben sekali. Pecerebet, agentang. Ya terus kamu datang ke sini maksud kamu apa? Ya mungkin masih ada taubatnya menurut sambian bagi ibadah, karena bule pun matain 100 orang, yang satu malah ahli agama. Mungku sambian ini tobat saya terima ndak?
Kata si tokoh agama ini, seperti apapun dosa kamu, sebesar apapun dosa seseorang, tetap saja ampunan Allah itu jauh lebih besar. Setinggi apapun dosa seseorang, ampunan Allah tetap lebih tinggi. Seberapa banyak pun dosa seseorang, ampunan Allah jauh lebih luas. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Jadi saya bisa bertobat? Bisa. Cuma syaratnya ini, kamu harus menyesal. Oh, saya sudah menyesal. Kalau enggak, ngapain saya mau datang kepada Ustadz yang itu untuk nanya, pingin tahu caranya bertobat. Oke. Yang kedua, kamu stop, berhenti. Jangan pernah lagi membunuh. Siap. Waduh, tapi kalau saya didatangi sama teman-teman saya gimana Pak Ustadz? Kan gak enak nanti kalau saya nolak. Diajak sekali mungkin saya bisa nolak, 2 kali mungkin udah mikir-mikir, 3 kali saya gelinding. Saya tuh jadi teringat dengan tulisan di belakang selebornya Bang Ali itu. Gimana? Aku wis tobat, lek dicek yo sik gelem. Saya takutnya seperti itu. Gampang. Kamu jangan kembali ke kampung kamu. Gimana? Nah, kamu aku tunjukin suatu tempat di belakang bukit itu, ada tempatnya orang-orang yang baik. Di situ adalah orang-orang soleh semua. Kamu pergi ke sana. Dijamin tidak akan ada satupun yang mengajakmu pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di saat ada bajingan, di saat ada maling, di saat ada preman, kamu akan nyaman kalau mau bertobat di sana. Situasi dan kondisi tempatnya sangat mendukung. Oke, siap. Nah, yang keempat dong. Ya, gimana Pak Ustadz? Yang keempat, kamu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Selama perjalanan dari sini, kamu ke sana baca istighfar, jangan putus-putus. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Gitu. Gimana? Siap? Siap. Makasih Pak Ustadz. Ya, silakan. Akhirnya berangkatlah siapa? Si preman ini, si berandal ini berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh sang ustadz karena niatnya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di tengah perjalanan tiba-tiba dia meninggal. Di tengah perjalanan dia meninggal. Secepat kilat ada 2 malaikat langsung datang nyamperin. Yang satunya berpakaian putih, yang satunya berpakaian hitam. Malaikat. Dan malaikat yang ternyata malaikat yang berpakaian putih itu adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat, malaikat yang akan membawa dia ke surga. Satunya adalah malaikat azab, malaikat tukang seksa. Dia akan seret preman itu kemana? Ke neraka. Anjan malaikat setukang seksa. Boh, ini urusan saya. Dia ini selama hidup sepanjang hayat tidak pernah melakukan kebaikan. Dia lakukan cuma apa? Membunuh saja. Preman ini berandal. Karena apa ini? Ini bagian saya. Boh, gak bisa bro, gak bisa. Anjan malaikat yang putih, gak bisa. Ini bagian saya. Dia ini sudah taubat. Kamu lihat, dia ini mau kemana? Dia sudah mau berhenti. Oh gak bisa. Dia ini masih belum Dia masih belum sempat melakukan kebaikan. Dia belum sholat, dia belum berwudu, dia belum bersedekah, dia belum tahajud, dia belum ngaji, dia belum wirid. Gak bisa bro, gak bisa begitu. Dia sudah kasta. Apa? Iya, dia sudah kasta, dia sudah menyesal. Gak bisa. Akhirnya eker-ekeran, tajak telur berabudah. Dibayangin umpaman setia Ivan yang seperti itu. Selajan sokon senekuk malaikat azab. Senekuk soko selajan malaikat rahmat. Teku.
buta rencar be. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah pada saat rebutan begitu, Allah kemudian mengutus malaikat yang ketiga yang bertindak sebagai hakim untuk memutuskan permasalahan itu. Jangan sampai ada dua malaikat yang berselisih, apalagi sampai gontok-gontokan. Wah, aren-aren doa. Ara geket marin malaikat. Ageket marin malaikat doa. Entaren. Hanya diutuslah malaikat yang ketiga yang menjadi hakim. Ini ada apa ini ribut-ribut? Jangan secelem. Ini bagian saya, Mas. Ini bagian saya. Ini orang selama hidup sepanjang hayat tak pernah lakuin kecukupan. Lakukan jahat melolo. Pas mati, pakai bagus surga. Mahman menyaman. Kan iri selain. Oh, bukan begitu, Mas. Bukan begitu. Jangan sebote. Dia ini sudah mau taubat. Dia sudah datangi satu orang ustadz yang menunjukkan dia ke jalan taubat. Dia sekarang di perjalanannya dia menuju ke arah sana untuk berkumpul dan bertemu dengan orang-orang saleh. Dia sudah maksudnya mau seperti itu, mau bertaubat kepada Allah, karena niat itu sangat luar biasa. Ini garis bawahi ya, niat itu luar biasa. Ingat, niat itu luar biasa. Mungkin ada kalian yang cerdas mungkin bertanya, Ustadz, kenapa sih kalau orang Islam yang masuk surga, dia itu selama-lamanya berada di surga? Padahal ibadah dia itu sangat terbatas ketika di dunia. Dan kenapa pula orang kafir yang masuk neraka, dia selama-lamanya masuk neraka? Padahal kekafiran dia di dunia itu terbatas. Umur sebitek mati. Ada orang tidak beriman kepada Allah, umur sebitek mati. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah, umur seket mati. Kekafiran dia itu terbatas, cuma 50 tahun. Giliran dia masuk neraka, dia hukumannya selama-lamanya. Ada orang di dunia namanya Pak Maya, itu umurnya 120 tahun. Setelah itu dia mati setelah 120 tahun. Terbatas masuk surga. Kok dia itu selama-lamanya? Mak bisa. Jawabannya adalah karena niat. Komitmen itu yang membuat seseorang menjadi kekal berkomitmen. Karena komitmennya begini, Jong. Seandainya orang Islam yang beriman kepada Allah itu dia diberikan hidup selama-lamanya, maka selama itu pula orang itu akan tetap beriman dan beribadah kepada Allah. Orang kafir juga sama. Seandainya dia diberi umur panjang, sejong lanjeng, tak temate, maka dia selama itu pula tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas malaikat rahmat tadi mengatakan, dia ini sudah berazam, dia ini sudah berkomitmen, dia ini sudah niat, sudah membulatkan tekad untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagian saya. Bukan bisa, dan boleh. Sudah. Stop. Jangan ada perselisihan di antara kita. Ini aku diutus oleh Allah untuk menjadi hakim di antara kalian. Ya lu gimana? Allah makon supaya perjalanan yang sudah ditempuh dan perjalanan yang akan ditempuh itu diukur. Kita lihat lebih dekat kemana. Mun lebih semak ke tempat orang soleh yang dituju, berarti dia ke surga. Tetapi kalau dia masih lebih dekat ke tempat, ke kampung halamannya, berarti dia masuk neraka. Gimana? Siap? Akhirnya yokor, begitu yokor, ternyata lebih dekat ke tempat orang soleh itu sekelan. Sekelan. Dengan begitu, jelas sudah keputusannya si preman ini dibawa kemana? Ke surga
bersama malaikat rahmat. Nah, ini dia. Makanya ya, meskipun orang ini belum sempat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, asalkan empat persyaratan itu sudah dipenuhi, insya Allah taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bang, 1 kasta, nomor 2 ambu, nomor 3 berkomitmen untuk tidak mengulangi. 4 beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sebesar apapun tidak akan pernah mengalahkan keluasan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tayasu min rahmatillah, innahu la yayasu min rahmatillahi illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak akan berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Paham ya? Itu saja pertemuan malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Harapannya adalah kita mengenali dosa, kita mengenali cara-cara taubat. Bukan berarti kita harus melakukan dosa karena kita sudah tahu caranya taubat. Jangan menganggap pulang bela pinter mecek motor terus motor benda apa pretelen. Itu namanya gendang gitu.